Ini Buya bicara tentang merawat ketenangan hati. Tadi banyak disinggung oleh Mbak Dia dalam gelombang cinta ini. Lalu kemudian jalur-jalur yang ditempuh itu untuk merawat ketenangan hati itu seperti apa? Di dalam gelombang cinta ini kan tidak dijelaskan secara rinci, Buya. Bagaimana, Buya? Iya, ya udah. Kita nyambung aja. Saya ingin ngasih komentar tentang halaman keempat ini. Yang perlu kau khawatirkan adalah apa yang ada di dalam dirimu sendiri, bukan yang ada di luar dirimu. Cobalah lihat saja, orang yang hatinya menyimpan kasih sayang akan lebih bahagia ketika dapat menolong orang ketimbang mendapat pertolongan dari orang lain. Ini kedamaian hati, menyimpan kasih sayang. Saya mau nanya, Pak Afkar, utang di banknya sudah jatuh tempo. Ancamannya rumah disita oleh bank seharga 500 juta. Tiba-tiba ini ada Horidin nih datang membantu Anda. Nih saya kasih pinjaman 2 tahun, bukan hadiah pinjaman lah. Silakan dilunasi. Bikin kwitansi perjanjian, ya penting jangan disita. Ada orang membantu Anda sampai rumah Anda selamat tidak jadi disita, senang nggak? Senang. Seperti apa senang? Alhamdulillah. Seperti bulu roma meremang, betul nggak? Ya. Napas yang tadinya sesek, plong gitu, seperti sumbatannya keluar, kan begitu? Langsung bersujud, alhamdulillah, senang kan? Nah, sebaliknya sekarang saya menolong Pak Tato, saya yang nolong, atau Horidin sendiri, Hafidin menolong, yang menolongnya. Anda senang nggak bisa nolong orang? Ketika hati menyimpan kasih sayang, engkau mendapatkan kesenangan 3 kali lipat daripada kesenangan orang yang ditolong ini. Jadi ketika kita bisa menolong orang, kita mendapat kebahagiaan berlipat ganda daripada kesenangan orang yang ditolong itu. Ini perlu dihayati dengan baik ya. Bahwa berbagi kebahagiaan, membahagiakan orang lain, itu kita mendapat kebahagiaan yang sangat besar sekali. Badan kita sehat, pikiran kita tenang, hati kita damai, makannya lahap, tidurnya lelap, merasa ada suatu kepuasan yang luar biasa. Ya Allah, telah kusampaikan titipanmu, ya kan, kepada hambamu, dan aku mengajak orang itu untuk bersyukur kepadamu. Kebahagiaan yang dirasakan karena kebaikanmu, itulah yang sering saya sebut sebagai aroma sorga. Aroma sorga. Selengut-selengutnya surga. Ya, aroma sorga itu luar biasa. Beda. Jadi kalau orang yang senang karena ditolong orang lain diselamatkan, itu kalau gelombangnya itu masih very high frequency. Tapi kita yang bisa menolong orang itu gelombangnya sudah ultra high frequency. Jadi gambarnya jernih. Ya. Ultra high frequency itu gambarnya jernih, nggak ada bintik-bintik. Tapi kalau very high frequency itu masih ada bintik-bintiknya. Iya, ya. Ya, dibandingkan dengan sekarang yang sudah 4G ya lain lah itu. Jadi artinya lebih tajam dan langsung masuk ke dalam jiwa kita kebahagiaan itu. Ada kepuasan batin yang luar biasa. Ini tolong dihayati. Jangan sampai kita hambur, tidak terdorong untuk berbuat baik karena kita tidak merasakan kebahagiaan itu. Cobalah dihayati. Lalu akhirnya Anda akan terdorong untuk berbuat baik kepada siapapun. Dan cirinya lagi,
Kalau orang yang dasarnya memang hatinya menyimpan kasih sayang, ketika dia berbuat baik, itu tidak dikaitkan dengan anak siapa, warna kulitnya apa, warga apa, agamanya apa, nggak ada. Selagi dia berbentuk manusia, dilihatnya adalah hamba Allah juga. Jadi artinya nanti, kualitas kebahagiaan ini akan sangat levelnya berbeda-beda. Nah, kalau levelnya sudah tingkatannya Anda sudah termasuk al-mukhlasun, orang yang sudah dijamin ketulusannya oleh Tuhan, yang ikhlasnya sudah permanen, kebahagiaannya lebih tinggi daripada mukhlisun. Ya, tapi kalau hati Anda masih ria-ria, masih ingin sanjungan orang, ya kebahagiaannya terganggu. Iya, karena nggak ada yang lihat, Anda tidak terlalu bahagia. Jadi kebahagiaannya adalah bukan kebahagiaan yang datang dari Tuhan, tapi kebahagiaan sementara, rasa senang berbunga-bunga karena mendapat sanjungan orang banyak. Itu kebahagiaan palsu sesungguhnya. Benar palsu. Ya, dan biasanya orang yang ingin disanjung itu bibit awalnya adalah kesombongan yang ada pada dirinya. Ingin menunjukkan dirinya lebih baik dari orang lain. Aku dermawan, aku kaya raya, aku sukses berhasil menghimpun materi dan sebagainya. Sekalipun dia itu melakukan syukuran menempati rumah baru, sesungguhnya tidak syukuran, dia sedang pamer rumah barunya kok. Ya, dan jadi bukan kebahagiaan tapi hanya kesenangan sementara, mendapat sanjungan, tepuk tangan dan sebagainya. Jadi sesungguhnya ria itu sesungguhnya adalah satu penyakit hati juga yang menyelinap dalam hati kita ini. Cobalah itu ditertibkan, diselesaikan sendiri. Jangan kau rawat penyakit ria itu dalam hatimu itu. Ya, sehingga Tuhan tidak akan berikan kebahagiaan yang besar untuk kamu ya. Nah, nanti di akhiratnya lagi, ketika engkau banyak beramal, banyak sedekah kepada orang, tapi di dalam hatimu ada penyakit ria ingin disanjung, nah, nanti di akhirat kitabmu kosong, kebaikanmu nggak ada, kosong. Ketika engkau bertanya, wahai malaikat, mana sedekahku, mana jariyahku, mana wakafku? Dijawab oleh malaikat, sudah dilunasi semua di alam dunia. Kapan dibulusnya? Ketika engkau disanjung, kamu senang nggak? Ya senanglah, ya itulah bayarannya. Betapa kecilnya bayaran penyakit ria, hanya sekedar senang yang semu. Percayalah, jangan kau percaya kepada sanjungan orang. Saya mengatakan, ya, sanjungan orang itu hampir 90% bohong semua kok. Betul nggak? Hanya basa-basi. Lagi ngolok. Ngerti ngolok? Apa tuh bahasa Indonesia ngolok tuh? Menyanjung supaya dia menolong saya, supaya dia keluar duitnya gitu kan. Kalau bahasa kita Mbak Elo, kita posting ada yang like. Yang nge-like sedikit kita sedih, yang nge-like banyak kita senang. Senang ya. Iya, tapi kalau masalah like and dislike mah saya juga nggak masuk akal. Mariah Carey dan Whitney Houston itu oktav 8 ya, Houston tuh. Ya, nggak ada suara yang melebihi dia itu. Dengan Mariah Carey, siapa yang nggak kenal? Duet bersama. Ada yang dislike. Sampai 280-an. Jadi yang enak yang bagaimana? Ya ada juga. Ada. Iya. YouTube saya juga ada. Baru live, belum selesai, sudah dislike. Jadi udah itu nggak usah dihiraukan. Ya. Jadi orang itu ketika senang kepada kamu, dia nyanjung kamu. Ketika dia tidak senang, dia mencaci maki kamu kok. Dan itu dihiraukan. Jadi artinya di sini,
kalau ingin kualitas kebahagiaan yang kau peroleh dari kebaikan-kebaikanmu itu, cobalah kualitas amalmu juga ditingkatkan sampai kira-kira mencapai tingkatan ikhlas yang murni. Ikhlas yang murni itu bukan sekedar tidak meminta upah dari orang lain, imbalan orang lain, sudah tidak mengharapkan imbalan apapun dari siapapun kecuali dari Allah. Para nabi, para rasul itu ketika membantu orang, dia tidak pernah mengharapkan imbalan apapun kecuali dari Allah. Begini firman Tuhannya, wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Aku tidak minta upah kepadamu dari kebaikan-kebaikanku ini, upahku hanya dari Allah saja. Jadi ketika orang itu hanya mengharapkan upah dari Allah saja, seperti para nabi, para rasul, itu sudah tergolong ikhlas. Oke? Nah, ketika saya mengatakan saya tidak berharap upah dari siapapun, dari Tuhan pun aku tidak berharap imbalan apapun. Apa yang kulakukan just because I love you. Karena aku mencintaimu. Jadi saya tidak mengaku lebih hebat dari para nabi ya. Nabi masih mengharapkan imbalan dari Tuhan. Aku sudah tidak mengharapkan imbalan lagi kepada Tuhanku. Just because I love you. Karena aku mencintaimu. Semuanya kuberikan untukmu semuanya. 100%. Nah, iya, tanpa perlu imbalan apapun. Karena apa artinya saya minta imbalan apapun? Aku sudah mendapatkan kenikmatan yang berlimpah ruah sebelum aku berbuat jasa kebaikan apapun. Masih kurang berapa lagi mengharapkan imbalan dari Tuhan. Itu kan persoalannya. Jadi artinya bahwa nanti bertingkat-tingkat semuanya itu, semakin engkau tulus hatinya sesuai dengan monoloyalitas itu, semakin murni untuk Tuhan, maka kualitas kebahagiaanmu semakin terus meningkat dan meningkat dan meningkat. Terima kasih, gitu aja. Terima kasih. Luar biasa. Rasa bahagia yang berlipat itu menunjukkan dari hal tolong menolong adalah menunjukkan dari aroma surga buat kita semuanya.